Halo teman-teman, kembali lagi di Ngorek Mapala. Aja. Kembali lagi kita sama Mas Eki sekarang. Boleh ketawa kan? Boleh, santai aja. Selamat datang Mas Eki. Canggung banget, Cuk. Gak apa-apa, santai. Mas Eki ini sekarang menjabat sebagai Kordiv FAJY. Kayak ketua suku airnya Mapala Jogja. Ya kan, teman-teman. Boleh perkenalkan diri dulu Mas Eki? Nggak apa-apa itu, kita nggak punya studio, maaf ya. Iya. Jadi tolong dibiasakan suara-suara truk lewat nanti. Iya, dibiasakan di podcast ini. Halo teman-teman, buat yang udah kenal maupun belum kenal, aku Eki. Kebetulan sekarang menjabat sebagai koordinator FAJY. FAJY itu apa? Nanti kita bahas lebih lanjut sama Mas Bintang. Anjir. Mas Eki ini dari Mapala mana ini Mas Eki? Aku dari Silvagama. Kenapa jamnya lama ya? Iya, kenapa sih? Tinggal jawab aja loh padahal. Silvagama. Iya. Silvagama itu Mapala Kehutanan UGM ya. Iya. Keren banget nih Mas Eki ini Silvagama. udah nggak diragukan lagi jam basahnya ini. Ay. Enggak lah. Operator Sungai Elo. Bukan lah. Outsourcing. Oke. Jadi FAJY itu sebenarnya apa sih Mas Eki? Yang mau tanyain ini. FAJY itu kalau kepanjangannya itu Forumnya Arung Jeram Yogyakarta. Jadi sebenarnya cuma menjadi wadah aja sih, wadah buat apa para semua Mapala maupun non Mapala, penggiat intinya yang mau berkegiatan di bidang arung jeram, khususnya di DIY di Yogyakarta. Jadi mewadahi semua yang mau berkegiatan di arung jeram lah intinya gitu. Berarti anak-anak divisi arung jeram gitu ya? Dia sebenarnya bukan nggak membatasi di divisi juga, dia mau divisi apapun di mungkin Mapalanya, tapi selama dia mau berkegiatan di arung jeram dan juga mau mungkin mendalami, ya FAJY tempatnya. Oke. Mas Eki ini sebelumnya emang udah langsung dari awal masuk Mapala itu langsung arung jeram loh. Iya, aku darah murni men. Nggak dari yang lain-lain. Apa-apa. Semua akan murtad pada waktunya Mas Eki. Iya, memang begitu sih biasanya. Arung jeram itu adalah pelabuhan terakhir biasanya. Bener ya? Pelabuhan terakhir. Jadi dulu sebelum masuk kuliah tuh udah kenal Mapala apa udah gimana? Langsung ikut? Pasti tahu lah kalau Mapala. Cuma kalau bidang arung jeram tuh malah justru nggak terlalu familiar sih sebenarnya. Karena dulu sempat SMA kan ikut Sispala juga. Oh, kamu malah Sispala. iya aku Sispala juga. Malah di bidangnya tuh di panjat tebing, sebenarnya lebih ke arah panjat. Iya. Panjat Dulu tebing. panjat tebing. Ya dulu panjat tebing. Karena kan di Sispala kan jarang banget ya yang ada arung jeram. Jadi nggak familiar gitu loh. Baru tahu itu pas masuk Mapala. Baru tahu arung jeram. Dan sebenarnya pas pertama kalau di tempatku kan ada kayak pemilihan divisi tuh. Awalnya tuh masih pengen ke panjat karena background dari SMA Iya, kan. SMA. Masih pengen ke panjat, tapi waktu itu tuh ada di kalau di tempatku kan ada ketua 2 bidang operasional gitu. Iya. Dia itu ngumpulin angkatanku yang masih baru waktu itu. Dia duduk di sampingku sini. Terus aku duduk di sampingnya. Nah, itu caranya dia tuh nanyain satu-satu mau masuk divisi apa gitu. Muter dari sini ke sana. Nah, aku terakhir di sebelah dia. Kan aku ada ber-15 waktu itu. Terus kalau bisa kan di tempatku ada 5 divisi. Jadi kalau bisa dibagi 3 orang. Iya. Saudara-saudaraku udah banyak yang masuk ke panjat gitu. Aku nggak enak. Aku yang disebut terakhir lagi kan. Iya. Nah, jadi mau nggak mau. Tapi itu dari hati nggak itu? Apa langsung, aduh nggak enak nih, gimana lagi ya, udah orat aja lah gitu apa? Awalnya sih enggak ya. Tapi lama-lama jatuh cinta loh. Wah, Bener banget teman-teman. sumpah cobain deh. Awalnya saya juga cuma coba-coba. Iya. Lama-lama Akhir kayak kena investigasi. slot jeram tuh. Mantep banget. Jadi ketagihan loh. Kalau boleh tahu udah ngarung kemana aja Mas Eki? Baru deket-deket doang sih sebenarnya. Doang. Paling Jawa Tengah lah pasti kan tempat kita lahir. Jawa Sungai Elo. Sungai Elo. Sungai Iya. Elo. Sungai Elo tuh ini ya teman-teman, kayak semua Mapala Jogja deh kayaknya ya.
Kalau Jogja. bisa aku bilang Sungai Elo tuh rahimnya rafter-rafter di Jogja lah. Rafter hebat. Nggak ada rafter yang khususnya di Mapala Jogja itu yang nggak lahir dari Sungai Elo. Bener. Itu bisa jadi quotes itu, Mas. Woi, rahimnya rafter Rahim Jogja ya. Sungai anjing. Elo. Iya. Apa walaupun sekarang udah jadi wisata gitu dan lain sebagainya kan. Dia dari dulu sih. Tapi tetap kita semua tuh Iya, berawal dari tempat Elo. tempat berlatih lah. Nggak ada Mapala di Jogja yang ekspedisi mungkin ke New Zealand, Australia yang nggak berawal dari Elo dulu. Pasti dari Elo dulu. Oke. Lumayan juga tuh Elo tuh sebenarnya Mas Egi, ya kan? Lumayan sih sebenarnya. Kalau banjir lumayan. Iya. Asik banget itu Mas Egi. Asik. Kalau yang bisa, ya kalau yang udah tahu asiknya mah asik pasti. Kalau yang enggak ngeri juga. Terus sekarang kita ngobrolin di Orat aja Mas Egi. Sajane ki Oh, ini boleh pakai bahasa daerah. campur nggak apa-apa. Oh, campur nggak apa-apa ya. Sebenarnya Hmm. Orat itu tuh apa aja? Apa cuman perahu? Nah, kan yang aku tahu nih kalau bisa kita bilang ngobrol tentang Orat, ada perahu, ada kayak, ada inflatable, ada riverboat. Nah itu sebenarnya tuh sajane sebenarnya Orat itu gimana? Orat sih sebenarnya kalau ngomongin orat tuh kan istilah ya. Istilah yang dipopulerkan sama salah satu mungkin organisasi pecinta alam juga. Orat itu kan olahraga arus deras. Iya. Jadi mungkin ada yang penyebutannya orat, ada yang arung jeram. Jadi itu tergantung mereka pemilihan masing-masing lah gitu. Sebenarnya secara umum orat itu pada intinya olahraga arus deras, olahraga di arus deras. Jadi apapun wahananya, mau dia pakai kayak, mau pakai perahu, riverboat, inflat segala macam, selama dia melakukan olahraga pengarungan di arus deras, mungkin yang sungai yang berjeram, nah itu bisa disebut orat. Jadi mungkin nggak dibatasi sih, kalau menurutku ya nggak dibatasi di hanya perahu, hanya di kayak, tapi mungkin jadi karena orat itu masih luas, jadi ada banyak nih genrenya ya, lebih genrenya ada yang suka rafting, yang berarti pakai perahu, ada yang suka kayaking, ada yang suka riverboarding gitu, tapi masih satu orat. Dan dasarnya pun juga sama ya sebenarnya. Iya sih. Kita pokoknya awal mulanya itu pasti di perahu dulu, iya kan? Ya, mungkin kebanyakan gitu, Langsung dari kalau main riverboat kan kita juga lihat tuh jeramnya tuh gimana. Kan belajarnya juga dari perahu dulu kan. Ya, kebanyakan gitu. Tapi mungkin ada juga yang langsung main ke kayak. Ada juga sebenarnya. Ada juga yang langsung main ke kayak, ada yang langsung pegang riverboat, ada juga. Cuma ilmu dasarnya kita di arung jeram kan hampir sama lah kurang lebihnya, soal misalnya river running, terus river signal, soal komunikasi, kan dasarnya itu, cuma medianya berbeda, jadi mungkin berpengaruhnya ke kayak tata cara mungkin rescue dan juga sebagai macamnya yang menyesuaikan sama medianya masing-masing. Gitu. Jadi pokoknya intinya orat itu semua lah yang di arus deras gitu ya, nggak cuma melulu di perahu teman-teman. Kita kalau yang mau belajar nih Mas Eki, belajar kayak, Eki juga bisa. Bintang lebih jago. Enggak. Boleh sambil minum ya? Boleh, santai aja Mas Eki. Mas Eki ini kebetulan yang ngajarin saya main kayak. Enggak bohong. Ada Mbak Dedut namanya. Iya, Mbak Dedut. Oh iya, disebut. Sorry Mbak Dedut. Ampun Mbak Dedut. Iya. Saya pertama kali dulu waktu main kayak bisa ngerol belajarnya sama Mas Eki. Enggak, aku aja dulu lupa. Enggak. Ya, Mas Eki. Masa sih, Tang? Iya, Mas Eki. Sampai lupa. Ingat nggak di lembah? Kamu pakai ya pasti di lembah. Kayak palapsi, pakai yang fluid. Aku pakai Jackson Pink. Sebenarnya aku udah berapa kali mencoba belajar ngerol tapi nggak nemu gimana caranya. Nah, kebetulan latihan bareng. Jari, langsung, wih, oh ini. Jangan gitu, bikin besar kepala. Terus kan tadi nggak cuma perahu, kayak riverboat nih, aku belum pernah ini. Cobalah. Ngomongin riverboat tuh sebenarnya gimana ya? Itu kalau kita di sungai itu pasti kena batu kaki. Apa ada tekniknya? Tergantung juga sih.
mungkin di sungai-sungai yang arusnya besar dan juga nggak terlalu banyak obstacle-nya, bisa aja kita lebih jarang kena batu. Tapi hampir selalu makanya standar operasionalnya kalau safety-nya buat riverboat kan baiknya tuh pakai ini pelindung lutut yang nyampe ke tulang kering lah, itu biar aman gitu. Harusnya gitu. Kena batu-batu. Ya, amannya sih gitu. Itu tekniknya penting bisa renang gitu kan. Sebenarnya nggak harus bisa renang sih. Yang penting tuh kita nggak kalau di arung jeram tuh nggak menyerah gitu sama kan. Misalnya kita ke bawah arus gitu, jangan terus pasrah gitu loh. Yang penting kan bisa menggerakkan riverboard itu tadi ya. Cuma memang kalau dibanding yang lain terlihat lebih ekstrim lah dibanding yang lain, karena riverboard ini kan istilahnya badan kita tuh benar-benar sejajar sama sungainya, sama airnya. Makanya riverboard kan salam sejajar ya, sobat riverboard. Oh gitu. Ya, baru tahu. Kan aku baru Mas Eki nyubi ya. Di riverboard tuh gitu salamnya. Salam sejajar. Mas Eki kan yang pernah Progo pakai riverboard. Mas Eki ini pernah teman-teman ke Sungai Progo bawah ya Mas Eki. Iya. Riverboard. Iya, kenapa emang? Di Budil gimana Mas Eki? Ya udah, kenapa ya? Lewat pilih kanan aja. apa kiri? Lewat kiri waktu itu. Yang tahu-tahu aja, yang kalau yang tahu pasti jalur itu tuh. Lah, yang asing yang situ. Tingkat keasikan kita beda Mas. Oh iya, oke. Mas Eki mungkin hole gede tuh ini sikat. Kalau aku kan chicken way. Soal mental aja. Yes. Tapi nggak akan ada yang bisa ngalahin mentalnya ini adik-adik aku. Kenapa? Namanya Gaso. Oh, itu kenapa? Itu kayak menarik dibahas tuh. Itu menarik dibahas tuh. Ya, orangnya sekarang lagi nggak ada, jadi nggak bisa gabung sama kita. Iya. Mas Gaso tuh gimana itu? Itu kan Mr. Riverboard juga kan? Iya. Riverboard. Iya. Oh enggak, dia tuh pernah pakai riverboard di Progo Bawah, terus ada satu peristiwa dan kejadian lah gitu yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu. Semua orang yang mau ngarung di Progo. Iya, di Progo. Jadi itu kenapa? Jadi dia waktu itu kan pakai riverboard di Progo, terus pas ngelewatin Dam Ancol kan kita pasti biasanya kan portaging ya, portaging. Dia lewat dam, nurunin dam itu. Enggak. Dia waktu itu mau naik karena ngikutin ngikutin kayak kalau nggak salah. Jadi kan kalau kayak atau ini ada perahu yang naiknya lewat yang jalan-jalan beton yang ini buat yang tahu-tahu aja kayaknya. Jalan-jalan yang beton. Pasti yang pernah ke Progo itu pasti tahu. Progo bawah. Jadi di jalan-jalan beton yang sebelah kiri itu yang dekat sama damnya itu dia naik lewat situ, terus dia tiba-tiba ngilang, dicariin sama orang nggak ketemu. Ternyata di bawah jalan yang beton-beton itu tuh ada saluran airnya. Itu air itu. Saluran air buat nyampe ke sungai, irigasi sungai yang samping. Yang sebelah kiri. Kan di samping di seberang jalan itu kan, seberang jalan itu kan ada sungai lagi tuh, selokan tuh. Nah dia masuk ke situ men. Itu ada airnya full. Iya, penuh. Katanya ceritanya iya. Penuh. Iya. Jadi kayak menyelam di dalam. Iya. Dia katanya masuk situ ada sekitaran mungkin hampir 1 menit lah mungkin. Katanya udah sampai dari hitam semua jadi putih semua terus flashback gitu ceritanya. Masa? Nggak tahu ya, ini bukan aku lebih-lebihin. Ini aku denger dari dia sendiri. Kalau dilebih-lebihin berarti dari dia. Dari Mas Gaso. Iya. Udah sampai flashback, wah itu begitu keluar dia langsung panik padahal dia udah bisa berdiri di sungainya. Kan nggak terlalu dalam mungkin. Udah bisa berdiri terus dia peluit terus menerus gitulah, panik lah gitu. Wah gitulah, itu mungkin bisa jadi catatan buat kita semua juga sih yang mau ngarung di Progo Bawah. Itu buat menggarisbawahi di dekat dam itu ada saluran air juga. Ya juga kita perlu perhatikan juga teman-teman, olahraga arus deras ini merupakan olahraga yang berbahaya ya. Nomor 2 di dunia. Masa sih? Katanya aku baca-baca di internet gitu. Oh iya. Jadi yang nomor 1 ini ya caving ya. Oh, bukannya setahu ini cave diving. Enggak, di udara dulu. Udara dulu ya. Kayak para layang gitu-gitu. Terjun payung gitu-gitu. Terus baru olahraga yang di air. Oh.
termasuk diving, arung jeram. Oh itu jadi satu. Jadi satu kan di air. Oh, Lihat dari medianya dulu. beda referensi kali berarti. Ya, bacanya sih gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi ya kalau teman-teman mau ke Progo itu gimana sih? Kenapa sih kita bahas Progo terus? Menarik banget karena kayaknya ya. Sungai yang menurut saya bukan harus diarung ya, apa ya? Cukup ikonik lah ya. Ikonik di Jogja itu kan pasti Sungai Progo Bawah. Oh. Dan Progo Bawah Dan nih. Progo Bawah. Ininya, tanda kutipnya. Karena aku pernah ke sana pun ya memang Progo Bawah tuh sangat-sangatlah dangerous. Dangerous. Nggak berani aneh-aneh gitu loh kalau di Progo Bawah. Kalau di Elo kan masih berani edis to edis apa. Di Progo Bawah mana nggak berani? Progo Bawah di Elo gitu. Edis to edis. Kalau di Progo Bawah tuh kan kayak anjir gede banget ini. Nggak sih guys, dia aja yang masih ini. Iya. Jangan nanti orang terlalu takut buat ke Progo Bawah. Tapi emang harusnya gitu sih. Harus apa ya? Ya harus gitu. mempersiapkan atau Apa ya? Mungkin buat yang tahu Sungai Progo, sebenarnya bukan Progo Bawah doang. Mungkin Sungai Progo secara umum lah. Karena kita tahu apa? Sungai Progo kan ada beberapa section ya. semua section Progo nih. Iya, semua section menurutku perlu diperhatiin juga. Kalau semisal buat yang belum pernah ke Sungai Progo, jadi Sungai Progo itu kalau di teman-teman Jogja biasanya dibagi jadi beberapa section yang sering apa tuh diarungi dan juga mungkin penyebutan section kan kadang balik lagi ke orang masing-masing ya. Tapi secara umum biasanya dikelompokkan jadi Progo Hulu, Progo Atas sama Progo Bawah. Sebenarnya ada juga Progo Tengah tapi itu sedikit jeramnya dan banyak flatnya. Jadi kayak jarang diarungin dan biasanya ngarung situ tuh cuma buat ngelatih endurance aja gitu. Karena flat semua. Ya, banyak flatnya. Otot deh sih. Iya. Nah, dibagi jadi itu dan juga dengan tingkat kesulitan dan juga karakteristik masing-masing sih sebenarnya. Kalau dibilang soal tingkat kesulitan tuh nggak bisa dibandingin karena tantangannya beda. Obstacle-nya beda. Gradiennya beda. Karakteristiknya beda mulai dari gradien, terus tipikal sungainya, terus lebar penampang dan obstacle yang ada. Sungainya beda juga. Dasnya sama, das Progo. Kamu jangan bahas das, aku orang kehutanan. Siap. Ya, terus karena karakteristiknya yang berbeda-beda, jadi kalau ngomongin soal tingkat kesulitan itu jadi susah buat ngebandingin karena memang beda karakteristiknya, tantangannya beda gitu. Misalnya kalau di Progo Hulu tuh karakteristiknya kan sungainya sempit, creaking, agak creek gitu dan gradiennya lebih tinggi. Jadi banyak jeram-jeram yang memang tinggi aja dan memang manuver banget gitu loh. Jadi kemarin kita kan Anda sendiri juga ikut kemarin. Kita sempat menemani teman-teman Mapala dari Jakarta. Mapala UI teman-teman. Iya, kita teman-teman sempat nemenin dari Mapala UI. Ternyata di Progo lu capek banget. Ya manuver. Iya, capek banget. Kanan, karena kiri. banyak manuvernya. Jadi otomatis kita dayungnya nggak bisa lepas dari air. Terus dibandingkan sama Progo Atas mungkin beda lagi karena gradiennya otomatis sudah berbeda. Terus lebar penampangnya udah beda dan juga susunan obstacle-nya pun beda gitu. Terus apalagi sama Progo Bawah beda lagi. Tipikalnya makin ke bawah lagi kan. Tipikalnya semakin beda. Terus penampangnya semakin lebar. Tapi gradien arus yang masuk ke sungainya itu kan semakin banyak tuh. Otomatis airnya tuh semakin gede. Semakin gede otomatis dia jadi tipikalnya jeram-jeram yang dengan arus yang gede lah gitu loh. Tahu sendiri lah. Jadi tantangannya beda kalau ngomongin soal tingkat kesulitan. Tapi menurut Mas Eki lebih dangerous hulu apa bawah nih? Hulu atau bawah? Hulu atau bawah? Pilihan yang cukup berat ya. Karena sama-sama dari beberapa section Progo itu kan itu yang paling itu, tapi yang paling ikonik bawah.
Ya, karena yang nggak paling banyak ikonik orang bawah. yang ngarung di hulu. Progo Hulu ya. Kaitannya tuh banyak faktor sih, karena mungkin dari akses, mungkin Progo Hulu itu posisinya lebih jauh dari Jogja. Ya. Karena biasanya orang-orang yang mau ngarung ke Progo kan dia pasti datangnya ke Jogja dulu. Jogja dulu. Ke Jogja dulu baru kita ke Progo. Nah, Progo Hulu itu posisinya lebih ke Temanggung. Jadi aksesnya jauh gitu. Memang paling deket tuh Progo Bawah. Jadinya lebih seringnya ke Progo Bawah. Iya. Cuma kalau ditanyain soal dangerousnya menurutku tuh sama-sama sih. Sama-sama dangerous. Kalau ada apa ya, grade, nah ini lebih tinggi grade-nya Progo Hulu atau Progo Bawah? Progo Hulu atau Progo Bawah. Kalau ngomongin soal grade itu kan banyak faktor ya. Banyak faktor. Jadi suatu jeram bisa dikategorikan ke dalam grade berapa itu dilihat dari berbagai macam faktor yang ada di jeramnya itu, mungkin dari gradien dan juga obstacle-nya dan segala macam. Kalau secara grade, kalau menurutku sih mungkin hampir sama. Karena apa? Tingkat bahayanya. Kalau ngomongin tingkat bahayanya, menurutku hampir sama. Tingkat bahaya. Nah, kalau dibilang grade, aku sebenarnya nggak terlalu paham soal grade ya, karena balik lagi kadang grading sungai Banyak, itu, ya. iya grading sungai itu yang bahkan sampai sekarang masih menjadi perdebatan di kalangan Rafter Indonesia rafter atau kayaker di luar sana itu grading jeram tuh masih sangat berbenturan dengan subjektivitas. Ya, kemarin aku dengar juga antara Amerika sama Eropa tuh gradingnya juga beda. Ya memang selama ini kan yang paling populer itu kalau nggak salah yang dari American Whitewater Association kalau nggak salah kan, yang dari 1 sampai 6 itu. Nah, cuma memang mau pakai yang manapun masih, kalau sejauh ini yang aku tahu masih berbenturan sama subjektivitas itu tadi. Kayak misal aku sama dirimu deh. Iya. Kita melihat karena mungkin apa tuh namanya pengalaman beda experience atau beda Jam basah. barangkali jam basah. Jadi aku melihat jeram dengan aku mungkin nentuin jeram ini grade sekian nih. Dirimu mungkin belum tentu setuju kalau itu dihitung grade sekian. Nah, kita kemarin kayak ke Cimanuk aja, kamu ke kiri, saya ke kanan. Ya contohnya gitu. Jadi kayak apa? Perhitungan grade itu jadi apa? Berdasarkan siapa yang nentuin lah gitu jadinya. Subjektif banget jadinya. Jadi nggak bisa kayak di panjat tebing nih. Kalau di panjat tebing itu kan ada grading yang dari Amerika, ada yang dari Eropa. Kalau yang Eropa apa Amerika gitu 5 plus berapa C, BC gitu-gitu. Terus kalau yang satunya lagi yang 10 C berapa gradingnya gitu. Jadi kalau di sungai itu nggak bisa di grading tingkat bahayanya tuh atau tingkat kesulitannya segini-segini tuh nggak bisa kalau di sungai. Sebenarnya banyak sih apa tuh namanya faktor-faktor yang harus diperhatikan. Cuma kadang walaupun udah ada standar-standar dari faktor-faktor yang udah ada itu tadi, dari apa ibaratnya indikator-indikatornya lah, tetap balik lagi ke siapa yang menentukan gradingnya. Kayak yang tadi misal beda orang, bisa aja mungkin karena beda pengalaman dan juga beda apa ya ibaratnya dari tingkat skillnya dia lah. Orangnya ngerasa ketika orang yang lebih skillful mungkin menentukan jeram ini grade-nya nggak setinggi itu kok, bisa aja kan. Terus ketika orang yang mungkin skillnya agak di bawah dari orang yang itu tadi, bisa aja menentukan oh jeram ini grade-nya lebih tinggi. Berarti dinamis banget ya Mas. Sejauh ini yang bahkan masih jadi perdebatan ya itu jadinya. Jadi terlihat subjektif banget lah gitu. Cuma memang kita akui sangat membantu adanya grading jeram ini. Jadi paling nggak minimal ada penggambaran lah gitu dari apa jeram yang akan kita laluin itu grade-nya berapa. Paling nggak kita ada gambaran dulu nih gitu soal grading. Bingung lah kalau ngomongin soal grading, aku juga nggak paham soalnya. Karena kan kalau di Mapala kan berorganisasi ya, jadi kayak data-data untuk manajemennya tuh kan harus ada ya. Iya. Jadi kita kan sebelum biasanya kalau di manajemen kan oh kita mau ngarung sungai ini tempatnya di sini, gradingnya sekian. Nah, itu kan yang jadi bikin bingung sama teman-teman kan. Iya, memang sih kadang itu pun apa by data apa orang lokalnya juga kan, biasanya nanya ke orang lokal sana kira-kira grade-nya berapa gitu. Nah, itu. Jadi ya kalau mau ke Progo tuh berarti gimana ya?
harus Gimana ya? skillnya harus ditingkatin dulu nih berarti, karena ya aku sendiri pun ini teman-teman, kalau Nggak harus ke Progo. Nggak harus ke Progo, mau dimanapun kalian belajar kan lebih bagus buat meningkatkan skill. Kenapa Iya. harus ke Progo kan enggak? tapi kan kalau aku nih gini, kalau di Elo nih belum khatam gitu, nggak ke itu dulu. Karena aku tahu skillku nih masih di sini, sedangkan sungai yang ingin saya arung itu jauh di atas ini gitu. Ya memang nggak bisa dipungkiri Sungai Progo, khususnya Progo Bawah ya, sejauh ini masih jadi apa ya, jadi momok atau dalam tanda kutip jadi punya perhatian lebih lah dari teman-teman Mapala Jogja yang mau ngarung ke sana sih. Memang apa, kebanyakan teman-teman Mapala Jogja yang mau ngarung di Progo itu masing-masing lah, mau Mapala manapun yang berarung jeram gitu, kayak punya standarisasi tertentu sih di internal mereka. Mungkin siapa-siapa aja yang bisa turun ke Progo tuh kebanyakan masih dipilih-pilih atau dibatesin sama barangkali senior-senior yang udah berpengalaman di sana gitu. Jadi itu penting juga sih sebenarnya, controlling dari apa, senior atau controlling dari siapa yang dianggap kompeten lah di organisasi masing-masing untuk jadi apa ya, pembatas. Ya controlling itu tadi sih, biar kita itu enggak apa ya, katakanlah nggak sembrono gitu loh. Ibaratnya mungkin belum Skillful. cukup, belum cukup kemampuannya untuk menghadapi atau memahami risiko-risiko yang ada di Progo Bawah. Bahkan mungkin di Elo gitu dia masih banyak trouble, tapi terus dilepas ke Progo Bawah kan itu jadi hal yang cukup membahayakan juga buat dirinya sendiri. Itu sih. Ya, kadang teman-teman orang luar dari Jogja Jateng itu kan pasti kalau mau ke Jogja, terutama anak oratnya, pasti kan yang dituju tuh Progo Bawah, Sungai Progo. Emang gitu ya? Iya kan gitu. Pasti nggak Elo, karena mungkin ya Elo tempat wisata gitu mungkin. Sedangkan Progo kan jarang orang-orang, kalau bukan orang-orang tertentu aja yang Progo wisata juga kok. Iya, aku tahu yang top rafting itu kan Progo juga. Iya kan? Iya, sebenarnya sih iya, tapi orang-orang tuh menganggapnya bahwa Progo tuh, menurutku ya, itu nggak, jarang diarungin gitu loh. Jadi banyak juga teman-teman dari Mapala lain yang nggak memperhatikan itu tadi, Mas Eko. Memang sih kayak kebetulan belakangan ini kita lagi sering nemenin teman-teman dari luar daerah, dari luar Jogja buat ngarung di Jogja, dan mereka kebanyakan pengen ngarung ke Progo, menyatakan pengen ngarung ke Progo gitu. Terus tapi dengan banyak ceritanya masing-masing lah gitu ya, dengan banyak ceritanya masing-masing, dan juga mungkin yang bisa kita tarik dari semua pengalaman itu tuh ini tentang apa ya, point control tadi sih, controlling dari internal masing-masing terkait kompetensi dari timnya yang akan melaksanakan pengarungan gitu. Jadi kadang ada mungkin kayaknya nggak apa-apa lah di spill ya kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Ada mungkin dari teman-teman yang pernah ngontak entah ke siapa, bilang mau ada pengarungan di Progo Bawah atau ada kegiatan di Progo Bawah gitu. Tapi otomatis kalau kita sebagai tuan rumah pengen tahu gimana kita sebenarnya bakal nggak sopan juga sih sebenarnya kalau kita ngorek-ngorek sejauh mana. Kesannya malah kayak kita yang punya Progo. Iya. Tapi kan tujuan kita sebenarnya bukan itu kan. Iya, sebenarnya terkesan arogan jadinya kalau misal kita nanya-nanya emang udah sejauh apa, udah pernah skillnya aja. Ya udah pernah ngaruh mana. Tapi itu sebenarnya balik lagi ke mempertimbangkan keselamatannya juga sih sebenarnya. Kayak kan nggak mungkin kalau semisal
kita mempersilahkan teman-teman yang mungkin barangkali baru sempat latihan di danau kampus misalnya, di floodwater, atau baru tim yang baru sekali 2 kali turun sungai, terus ke Progo bawah, buat yang tahu yang mungkin bakal itu langsung kayaknya jangan deh gitu loh, kayak jangan deh. Karena kita pun juga anak-anak Jogja tuh pasti kalau kita teman-teman mau ke Progo bawah tuh juga lihat-lihat orangnya kan, kayak wah ini masih anggota muda, masih ini dan lain sebagainya. Kalau skillnya belum segini juga nggak diajak kan. Iya, itu di internal juga kayak gitu. Aduh, sorry ada telepon. Iya, tapi enaknya gimana untuk teman-teman dari luar Jogja kalau mau ke Progo gitu? Sebenarnya apa ya? Balik lagi ke kompetensi dan juga controlling dari senior atau dari orang yang udah dianggap kompeten di internalnya masing-masing itu penting banget sih buat di bidang ini. Mungkin bukan di Arung Jeram doang ya, di bidang apapun, dan entah di Panjat atau Keving dan lainnya gitu. Kita punya tanggung jawab moral misalnya ke adik-adik kita. Kita nggak mungkin, kita harusnya, bukan nggak mungkin ya, karena ternyata ada juga yang menyuruh gitu deh. Jadi kita idealnya, kita harusnya nggak mempersilakan atau nggak menyarankan ke adik-adik kita untuk melakukan kegiatan di tempat-tempat yang memang mungkin belum nyampe atau belum waktunya. Belum waktunya untuk datang ke tempat itu gitu lah. Mungkin di bidang lain pun gitu kan. Entah di Panjat atau di gunung gitu. Kamu belum bisa nih di sini. Iya, kayak misalnya anak baru selesai diksar, anak baru ini terus kalian suruh ke Progo Kartens. Misalnya kalau di bidang gunung ya. Kalau Kartens kan, woi, bahaya banget kayaknya kan, nggak mungkin gitu. Itu pun sama, misalnya anak baru nih, baru latihan di danau kampus misalnya, atau baru sekali 2 kali 3 kali turun sungai, terus pengen mungkin nggak cuma ke Progo ya, masih banyak sungai-sungai bergrade tinggi di luar sana, kayak misalnya di Jawa Barat mungkin ada sungai Cikandang. Di Sumatera ada sungai Asahan misalnya. Tapi khususnya karena kita sebagai tuan rumah di Jogja yang biasanya ke Progo, banyak yang pengen ngarung ke Progo tapi terus menyampaikan, oh kita baru ngarung di 2 sungai segala macem gitu, danau kampus biasanya. Nah itu biasanya kita bukannya kita menolak, tapi seharusnya sebelum sampai ke ada ide buat ke Progo itu udah dibahas dulu lah di internalnya. Di internalnya teman-teman. Maksudnya udah sejauh apa sih kemampuan kita itu untuk ngarungin di sungai dengan grade seperti ini. Dan pun untuk memilih tujuan kegiatan kan hendaknya kita juga tanya-tanya dulu tempat tujuan kita itu seperti apa risikonya gitu. Jadi walaupun nanti kita sudah udah dapat data misalnya tentang segala risiko dan juga tingkat kesulitan di situ. Nah, itu kan bisa jadi pertimbangan lagi gitu. Dan mungkin yang selama ini aku perhatikan ternyata masih banyak dari teman-teman yang controlling di dalam internalnya itu ternyata masih kurang terlaksana dengan baik gitu. Itu sih. Aduh, kompleks banget sih sebenarnya nih. Jadi aku nangkapnya itu sikap kita dari Mapala Jogja yang sebagai tuan rumah tuh kayak mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ketika teman-teman dari Mapala luar Jogja itu ngarung di Sungai Progo gitu. Sebenarnya bukannya kita pengennya kita nggak ngelarang, pengennya kita ngelarang. Dan kalaupun kalian jadi kesini pasti kita temenin kok. Pasti kita temenin. Nggak mungkin nggak kita temenin. Pasti kita temenin. Karena memang itu bidang kita dan juga kita sebagai tuan rumah di sini lah ya biasanya. Kalau ada apa-apa kan, wah gimana nih teman-teman apa Jogja masa nggak ada yang nemenin? Iya, balik lagi kita yang kena. Kita lagi yang kena. Kita yang disalahin lagi sama senior ya kan. Gimana nih kalian nih nggak bisa temenin tuh anak Mapala ini? Kalau misal terjadi risiko apapun nanti, misal jadi kejadian apapun nanti,
nanti kita juga yang kena teman-teman gitu. Bukannya kita ngelarang kayak Iya. kita yang punya progo enggak, silahkan. Iya. Sebenarnya kita kalau kalian itu mau silahkan, tapi itu karena juga sudah banyak kan kejadian di progo bawah itu Banyak Mas. banget. Sampai yang lewat pun juga banyak kan Mas. Iya, ada. Kan ini kita cuma Gitulah. ngewanti-wanti untuk kebaikan teman-teman gitu. Betul. Mungkin terdengar arogan atau gimana sih, bukannya kita mau melarang-larang, tapi balik lagi ini buat keselamatan kita sama-sama, buat keselamatan teman-teman dan juga buat keselamatan kita juga sebagai yang nanti bakal nemenin. Bukan yang kita ngelarang, tapi daripada nanti sudah sampai ke Jogja sini terus ternyata ngelihat sungainya kayak apa, ngelihat realnya kayak apa, terus nanti tiba-tiba beralih sungai misalnya dari Progo tadi tujuan awalnya di Progo, terus nanti jadinya di Elo, mungkin nggak sesuai ekspektasi. Segala macem. Mending kan kita obrolin dulu jauh-jauh hari, obrolin dulu sebelum kalian berangkat, daripada nanti ada perubahan rencana di lapangan kan. Nah, bukannya bersikap arogan, tapi itu untuk mencegah itu aja sih, biar nggak ada perubahan di lapangan nanti. Tapi sebenarnya memang sekali lagi sebelum nyampe ke tahap pemilihan Sungai Progo itu, hendaknya kan dipertimbangkan dulu di internal. Di manajemen awal. Betul. Tuh teman-teman. Di asesmen teman-teman. Asesmen data. Jadi kita itu mau datang ke tempat dengan yang tingkat risikonya seperti apa, terus kita compare sama kondisi tim kita itu udah sejauh mana gitu loh. Udah match belum nih? Udah bisa belum? Gitu. Bukannya kita mau ngelarang. Cuman kita ya masalah safety first lah. Yes, safety can be fun. Aku ngerti teman. Saya pun ngerti. Kita karena standing wave gede tuh ya. Wuh. Tapi kan juga ada bahaya di balik itu. Mungkin ini juga yang kadang jadi dilema ya. Aku belakangan ini berpikir bahwa mungkin yang kita sering share di media sosial terus tentang Sungai Progo, khususnya Progo Bawah misalnya, mungkin sungainya terlihat asik, terkesan asik begini yang kita share di media sosial. Karena yang di-share pasti yang asik-asiknya. Yang trouble Cuma jadi cerita-cerita kita doang. Yang pengalaman pahit-pahit kayak jatuh di budil, kebalik di budil gitu kan. Wow, itu setelah budil masih ada jeram lagi. Airnya besarnya kayak gitu. Buat teman-teman luar Jogja yang udah pernah ke Progo Bawah gimana coba? Silakan nanti komen di bawah ya. Share pengalaman kalian di bawah. Iya, share pengalaman kalian yang pernah ke Progo Bawah. Tumpah di budil. Udah pernah dapat kenangan apa coba? Pernah kita nemenin teman-teman dari Jawa Barat. Pas di budil ada yang jatuh. Terus renang berapa jam di setelahnya. Terus ada juga dari timur. Ada yang bibirnya pecah. Wah, pokoknya selalu ada kenangan lah di budil tuh. Di budil di Progo Bawah. Emang Mighty Progo. Mighty Progo. Terus ada lagi tuh teman-teman, jeram Watu Hiu tuh. Wow. Kita nggak lihat nih teman-teman, kayaknya datar-datar aja. Blub. Hilang satu perahu. Kayaknya tuh ya itu. Terus memang kayaknya sesekali perlu ya ada kita share soal kejadian-kejadian di Progo Bawah. Karena selama ini yang kita share itu yang terlihat yang fun-funnya aja. Jadi terlihat Sungai Progo Bawah tuh terlihat fun nih kayaknya. Ya, kayak Mas Eki nge-share itu tuh. Upstream enggak upstream. Sengaja masukin perahu di hole. Oh, ya itu yang nge-share temen sih, bukan aku. Cuma kan kelihatannya asik main-main di hole. Padahal kan itu sebenarnya itu udah kita setting bahwa di depannya tuh udah aman, nggak ada lagi. Terukur lah teman-teman, terukur. Memang bisa jadi fun, juga bisa jadi mengerikan. Kalau semisal kita nggak memperhatikan risikonya, mungkin bisa jadi pengalaman yang tidak mengenakan lah buat kita. Barangkali udah ada yang merasakan juga. Fun ini. Terus itulah memang. Iya. Progo, kalau ngomongin Progo Hulu capek tadi tuh.
Nah, sama Progo Hulu tuh kalau ngomongin Enggak, soal Mas Eki, kalau ngelihatnya kalau Progo Hulu menurut aku pribadi lebih bahaya karena ketika air itu gede itu kan banyak undercut. Iya. Sedangkan kalau di Progo kan ya nggak terlalu banyak undercut kan. Iya, makanya di- aku bilang tingkat kesulitannya, tingkat bahayanya tuh hampir sama sih karena karakteristiknya berbeda. Bahkan di Progo Hulu itu justru tingkat bahayanya sedikit lebih tinggi kalau kataku ya. Iya. Sedikit lebih tinggi karena bahkan untuk kita melakukan pengarungan di situ tuh harus benar-benar memperhatikan debit. Betul. Kayak kemarin kita pas ngarung di situ, Iya. waktu itu Hujan kita dikit, cut. waktu itu kita datang itu rencana kita mau datang mau langsung ngarung. Ternyata kita nggak bisa ngarung di hari itu juga. Kita harus nunggu dulu karena kita pas datang itu posisi hujan. Iya. Posisi hujan jadi karena dia di hulu jadi kondisi debitnya itu karakteristiknya gampang buat naik, Iya. gampang naik turun. Waktu kita datang nggak bisa langsung ngarung di situ, baru kita bisa ngarung itu besoknya karena harus nunggu kondisi debitnya yang pas dulu. Yang tadinya kita nggak berencana nginep akhirnya nginep. Itulah pentingnya asesmen. Pentingnya asesmen. Manajemen pengarungan itu tadi. Betul. Karena Jadi manajemen pengarungan itu nggak cuma kita kepanitiaan terus bikin rencana perjalanan segala macam logistik. bener Tapi juga harus memperhatikan ini juga loh. debit Apa? air dan lain sebagainya. Kompetensi tim lah itu penting juga, kompetensi tim. Timnya tuh udah sejauh apa, terus kita menilai ini udah cocok untuk risiko dengan sungai dengan risiko seperti ini. Udah atau bisa belum, gitu. SDM belum? SDM, tuh selamatkan. selamatkan diri masing-masing teman-teman itu. Nanti kalian ke Progo, kalian belum bisa SDM, masih renang jeram, bahaya teman-teman ya. Jangan gitu. Tapi memang ya jadi semakin banyak yang pengen kesini jadi semakin tahu bermacam-macam orang jadinya. Iya. Aku lihat di pergaulan teman-teman Mapa Jogja nih, Orat nih kayaknya lagi naik-naiknya Mas. Masa sih? Iya, Mas Eki teman-teman udah kayak ayo Orat. Enggak sih, kayaknya dari dulu. Iya, Bu. Dari dulu. Anda aja yang baru masuk mapa lain. Iya, kan aku masih muda. Iya. Aku kan juga masih muda. Kita seangkatan. Seangkatan. Ya jadi koordinat FAJ, ngeri banget. Ay. Dijebak. Jadi buat teman-teman yang pengen main ke Jogja atau pengen belajar ngarung bisa langsung hubungi Mas Eki. Enggak ke Bintang juga bisa. Ya, Ya. Mas Eki. Nanti bisa dikondisikan lah. Bisa pasti kita temenin kok. Kita temenin. Enggak mungkin enggak kita temenin. Belajar kayak bisa, riverboard bisa, multi talent Mas Eki ini ya. Enggak lah. Manjat kemarin juga bisa Mas Eki. Aku anak panjat ya. Oh iya, anak manjat juga. Dulu. Sama kita sama. Oh iya sama ya. Kan kita murtad. Semua akan murtad pada waktunya. Semua akan orat pada waktunya. Orang pada jadi quotes itu nanti judul podcast ini Karena adalah udah banyak Iya. pengalaman senior yang tadinya dari Panjat. mana, dari Kevin panjat segala macam. Ternyata ujungnya di Orat. iya Wah, berlabuhnya. berlabuh. Oh. Ini no offense ya buat yang lain ya. Tapi ya ku lihat-lihat juga gitu ya Mas Eki kayak Gitu ya, kayak. ada temanku anak itu panjat dulu sama aku, sekarang Orat juga. Ah itu kan karena kebutuhan. Tahu aku. Oh iya, mengarahnya ke situ ya. Iya, itu karena kebutuhan. Udah jangan dibahas politik nanti Itu jadi. politik. Aduh. Iya, teman-teman. Ngobrolin apa lagi gitu yang kayak Ini baca aja yang ada di sini. oh iya. Ada contekan teman-teman. Ada contekannya, Allah. nggak dibaca. Kemudian ngomongin keresahan Mas Eki nih di dunia Orat yang memang baru-baru pengen Mas Eki obrolkan gitu. Keresahan apa sih? Kayaknya tadi tuh udah include sih Itu sebenarnya. keresahan ya, Udah include juga soal apa? Safety management. Masih banyak yang belum terlalu memperhatikan tentang controlling di kompetensi. Controlling di kompetensi di masing-masing organisasi gitu. Masih banyak orang-orang yang mau ngarung di kayaknya misalnya gini, kita mau ngarung nih di sungai di Jawa Tengah. Tapi selain Elo kan mungkin
ada juga sungai lain kayaknya contohnya Serayu atau apa. Terus tapi kadang tuh mengarahnya ke Progo. Ternyata iya karena ternyata setelah ditelusurin disuruh sama seniornya yang bahkan seniornya belum pernah ngarung di Progo barangkali gitu loh. Nah, ternyata masih banyak yang masih tidak terkontrol soal kompetensinya itu loh. Jadi apa ya teman-teman, ketika kita memilih untuk berkegiatan di suatu tempat, kita harus benar-benar tahu tempat itu kayak gimana dulu, baru kita bisa menentukan bener nggak nih kita mau ke sana gitu. Dan juga ini sih respect the locals, hormati orang-orang lokal. Di mana bumi dipijak, Ya, di mana angin berhembus. iya, Bukan ya? bukan bumi dipijak, Terus apa? Lanjutannya langit dijunjung. langit dijunjung. Nah, apa ya? Mau kita kegiatan apapun deh, nggak cuma arung jeram. Ketika kita mau datang ke suatu tempat, pasti biasanya kan kita tanya-tanya dulu sama orang lokalnya. Sama orang lokalnya, semisal ternyata kita diarahkan buat jangan dulu masuk gua misalnya di gua. Jangan dulu masuk gua di musim-musim ini karena bahaya, nanti guanya bisa banjir segala macem. Jadi kapan kita keasahan Mas Eki? Keasahan. Kenapa tiba-tiba bahas asahan? Iya, karena- Terakhir kayaknya Wayana. Halo, Wak. Wah. Iya, kapan nih keasahan? Ya, kapan lah Impian. diatur? Emang itu masih bisa? Ya tahu sih. Kabar terakhirnya kan denger-denger karena itu lokasinya kan jauh banget kan. Jadi cuma denger-denger kayak kabar-kabar desas-desus dan kayaknya memang beneran sih. Kan mau dibikin bendungan. Katanya mungkin kesempatannya tuh tahun ini yang bisa ngarung ke sana karena setelah ada bendungan tuh ada perbedaan debit lah mungkin gitu. Tapi masih bisa. Tapi ada yang bilang juga ketika nanti udah dibangun bendungan nggak ada masalah sama debit, tetap bisa ngarung-ngarung juga. Kan juga banyak section kan, Mas? Iya sih. Cuma kan bendungannya dibangunnya agak di atasnya section-section yang sering diarungi. Gitu. Impian nih, asahan teman-teman. Asahan. Kayak jadi ini banget ya. Jadi kayak apa tuh namanya? Sungai yang jadi Impian buat rafter di Indonesia ya. Kayak naik hajinya kita tuh kayak harus keasahan. Iya sih jauh ini. Tapi selain itu sebenarnya masih banyak loh sungai-sungai di Indonesia yang belum dieksplor. Yang belum kita eksplor. Kayak aku pernah pas aku sempet main ke tempat salah satu senior itu, diceritain juga kalau ada senior juga yang lagi di Sulawesi posisinya, karena beliau lumayan di Sulawesi dan dia itu sering ngirimin video-video atau foto-foto. Dia kebetulan senior yang suka di Sulawesi ini suka eksplor sungai lah pokoknya. Dia kayaker, buat yang tahu-tahu aja, kayaker. Aku tahu. Gitulah pokoknya. Yeah. Nah, dia suka eksplor sungai, terus dia suka ngirimin dokumentasi ke senior yang aku main ini. Nah, ternyata di Sulawesi banyak juga sungai-sungai yang menarik gitu, yang kayak di luar negeri banget gitu. Banyak banyak waterfallnya segala macem yang kayak sering kita lihat di Instagram ini, kayaker top gitulah. Iya. Masih banyak Indonesia kayak gitu, cuma kita aja yang mungkin kurang eksplor. Nah, tuh teman-teman, jadi bisa jadi buat referensi tuh teman-teman, sebagai referensi nanti kalau teman-teman mau ekspedisi Sulawesi, bisa jadi destinasi ya Mas Eki. Mungkin bukan Sulawesi juga ya, barangkali Papua, iya, di Kalimantan, tempat-tempat lain. Kalimantan. Ada juga Kalimantan. Dimakan piton kita nanti buaya. Ya, dipertimbangkan lah risikonya gitu. Gimana kayak caranya. Sumatera, Kalimantan, pokoknya luar Jawa masih banyak gitu. Kita aja yang kurang eksplor. Coba mungkin bisa dipelajarin gimana cara-cara kita bisa dapat data sekunder barangkali kalau semisal tidak ada sumber daya yang cukup buat survei. Belajar gimana caranya kita bisa survei sekunder dulu, kita cari-cari sungai yang mungkin berpotensi untuk diarungi gitu. Bisa kok. Karena Mapala tuh nggak melulu tentang naik gunung teman-teman. Ya, kita juga ada orat. Orat tuh juga ekspedisi teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu. Aku nggak komen.
Iya kan? Iya. Karena kan ini kan obrolan tentang orat. Iya, orat. Ya teman-teman yang awam selain Mapala yang nonton ini, Mapala tuh nggak melulu naik gunung, kita juga arung jeram. Kita juga ekspedisi arung jeram. Gitu. Itu aja nih, karena udah waktunya udah lama Mas Eki. Mungkin pesan-pesannya Mas Eki nih buat teman-teman rafter Jogja maupun Indonesia nih. Anjir, Sebagai Jogja maupun kepala Indonesia. suku. Kepala suku. Enggak, kayak menurutku berlebihan sih. Pesan-pesan apa sih ya? Pesan-pesan mungkin juga udah yang kita bahas tadi soal apa tuh namanya, ayo teman-teman kita masing-masing coba ditingkatkan lagi lah soal kesadarannya akan controlling tentang asesmen diri kita sendiri aja deh gitu. Kita tuh udah punya kemampuan sejauh apa, terus udah bisa ke tempat dengan risiko yang seperti apa gitu. Itu. Dan juga ya masing-masing kan ada baiknya senantiasa meningkatkan kemampuannya masing-masing gitu ya. Jadinya nggak harus mau ada kegiatan terus kita latihan. Ada baiknya kita tetap latihan terus gitu. Semangat latihan, semangat mendayung. Lebay. Ya, dah. Itu aja teman-teman. Gitu. Terima kasih. Ya, berhubung kopinya udah habis. Iya. Sama podcastnya nggak boleh ngerokok. Ya, kita ketemu lagi di episode ngorek Mapala selanjutnya. Sekarang bukan salam lestari, Apa? Salam Dayung. Salam dayung gini dong. Oh iya. Oi. Salam Dayung.